halo teman-teman Laperpreneur, kembali lagi dengan saya Nicholas Rian di Marketing Channel ya. Oke, jadi teman-teman, saya nyebutnya teman-teman Laperpreneur ya, karena kali ini saya akan promosi tentang buku saya, yaitu Laperpreneur. Oke, jadi sebelum kita mulai sharing di sore hari ini, saya akan memulainya dengan salah satu quote ya. Marketing itu mudah, jangan dibikin susah. Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas apa ya? Ini adalah bab pertama dari buku Laperpreneur ini tentang cara atau teknik-teknik ya, teknik-teknik kita dalam menentukan target konsumen ideal. Ya, jadi gini ceritanya. Kenapa kok saya menulis bab 1 ini dimulai dengan menentukan target konsumen ideal? Karena dalam 4 tahun pengalaman saya di beberapa klien kuliner yang kami temui, baik itu yang outletnya masih 1, outletnya masih 2, outletnya sudah 10, dan outletnya sudah berjibun-jibun banyak ya, tersebar di seluruh kota, di seluruh Indonesia, dan di seluruh Jawa juga ada gitu ya. Nah, jadi yang sering kali kami temukan itu adalah mereka itu selalu kehilangan fokus ya, sekali lagi kehilangan fokus dalam menentukan target marketnya. Fokus yang saya maksud adalah gini, ini contoh gampangnya adalah untuk bisnis kuliner yang outletnya masih 1 ya, yang masih 1. Nah, atau gampangnya sih baru jalan ya, baru buka. Nah, ini acap kali mereka itu kayak gini teman-teman. Pikirnya adalah kalau saya buka, semua orang bakalan jadi konsumen saya. Nah, ternyata realitanya itu nggak kayak gitu, Ferguson ya. Jadi ada yang namanya spesifik ya, spesifik atau konsumen yang spesifik. Nah, jadi di sini target konsumen ideal ya, ringkasannya adalah kita akan belajar dan menentukan target konsumen ideal pada bisnis masing-masing dengan tujuan agar paham dan fokus dalam melayani market yang mana ya. Jadi market yang mana itu kalau misalnya contoh gampangnya gini, teman-teman jualan ayam geprek. Tuh, produk paling gampang kan kalau sekarang ayam geprek ya, populer, ada di mana-mana dan setiap resto insya Allah ada gitu kan. Mau resto yang mahal atau resto yang murah, insya Allah ada ayam geprek. Kecuali seafood. Ya oke, jadi lanjut lagi ke target konsumen ideal. Jadi di sini contoh gampangnya tadi teman-teman jualan ayam geprek dengan harga murah ya, bukan murah ya, nyebutnya adalah langsung aja di bawah 15.000 gitu ya, dengan di bawah 15.000 dan bukanya itu di dekat area kampus ya. Jadi fokusnya kalau bisa saya asumsikan adalah teman-teman fokusnya adalah melayani market mahasiswa, bukan orang kantoran, betul? Oke, kayak gitu. Nah, di sini di dalam buku ini saya menjelaskan ada 3 poin besar dalam menentukan target konsumen ideal. Nah, yang pertama perlu dipahami dulu bahwa everyone is not your customer ya. Banyak orang itu mikirnya semua orang itu konsumen saya, padahal bukan. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi pakar marketing dari Amerika, namanya Pak Seth Godin ya. Nanti di searching sendiri lah ya, Pak Seth Godin itu siapa. Nah, everyone is not customer. Jadi ini adalah pola pikir yang wajib ditanamkan dulu di benak masing-masing, di pikiran masing-masing ya, bahwa sekali lagi everyone is not your customer. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah tahu bahwa semua orang ini bukan konsumennya, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus tahu istilahnya apa yang menyumbang 80% ya, apa atau siapa atau bagaimana ya, enggak sih, apa atau siapa yang menyumbang 80% pemasukan kalian. Nah, di sini saya jelaskan tentang namanya hukum Pareto ya. Jadi hukum Pareto ini nanti teman-teman bisa belajar bahwa sesungguhnya ya pun kayak pengajian gitu ya, bilang sesungguhnya gitu ya, bahwa teman-teman itu sebenarnya hanya cukup merawat dan memaksimalkan 20% usaha untuk mendapatkan 80% hasil. Percaya nggak percaya, hukumnya namanya hukum Pareto, nanti dicek sendiri kayak gitu.
Dan ini studi kasusnya adalah salah satu klien kami ya, itu dia fokus hanya melayani market mahasiswa ya, hanya melayani satu market dan itu mahasiswa, dan itulah yang menjadi sumber pemasukan terbanyak mereka. Jadi mahasiswa ini mereka rawat dengan benar-benar, terus habis itu mereka bikinkan segala macam program buat mereka, buat mahasiswa, sehingga memang menjadikan mahasiswa ini sebagai apa ya, istilahnya target konsumen idenya mereka. Nah, setelah kita paham ya, sudah ditanamkan bahwa everyone is not your customer, terus kemudian kita belajar bahwa prime customer itu like a slice of pizza. Jadi gampangnya, ini misalnya pizza ya teman-teman ya, misalnya ini pizza. Nah, pizza itu kan kalau makan kan nggak bundar gini ya, kalau bundar gini namanya apa mas? Martabak ya. Oh, martabak kotak ya. Oke, jadi kalau bundar ini kan nanti pizza itu dipotong-potong kan, dipotong-potong banyak segitiga gitu kan, set. Nah, itu gampangnya teman-teman ambil salah satu bagian aja, set. Nah, itu yang namanya prime customer ya. Jadi fokus dulu layani satu market yang memang secara kapasitas teman-teman itu mampu untuk melayani mereka dengan baik, kayak gitu ya. Jadi nggak usah kemaruk semua orang dilayani, tapi fokus dulu aja di satu kategori market. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang profiling. Nah, ini bagian terakhir ya. Jadi yang pertama tadi adalah paham bahwa semua orang bukan konsumen kita. Terus yang kedua, paham kalau market itu seperti slice of pizza ya, seperti potongan pizza. Dan yang terakhir kita akan profiling customer. Nah, profiling customer ini kalau dulu kita menanya dengan segmentasi market ya, segmentasi market. Nah, ini itu lebih detail lagi. Jadi kita nggak hanya istilahnya mendefinisikan atau menentukan market itu hanya dari demografi, geografi, dan psikografi ya. Jadi nggak hanya dari tiga hal ini, tapi juga seperti perilaku yang mendalam, terus habis itu kepribadian mereka gimana, sukanya apa, dan lain-lain gitu. Dan ini biasanya kita sebutnya dengan buyer persona. Nah, ini nanti yang akan diajarkan dalam buku ini, bagaimana kita menentukan sebuah buyer persona untuk bisnis kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita udah tahu buyer persona kita ya, udah tahu ciri khas konsumennya gimana, maka kayaknya sih nggak akan susah kalau kita mau jualan kayak gitu. Jadi di bagian terakhir seperti biasanya kita akan kasih bonus ya, cara implementasi dari profiling ini sendiri ya. Jadi teman-teman kalau butuh data ya, data konsumen seperti apa dan bagaimana dan siapa, itu kita ada semua caranya di sini ya. Dari 7 cara mencari data, terus habis itu data konsumen ya, data untuk profiling konsumen, dan juga data profiling untuk kompetitor. Dan juga di bagian akhir ada tools ya, kayak namanya marketing hack buat teman-teman nanti langsung praktek menentukan siapa sih buyer persona dari bisnisnya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman sore hari ini, kita sharing tentang target konsumen ideal ya. Jadi ingat bahwa setiap orang itu bukan konsumen kalian, dan kalian wajib menentukan siapa yang menjadi konsumen kalian ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka butuh ya tentang konten ini dan bisa menjadi manfaat buat mereka. Oke, salam dari saya Nikolasian, salam pertumbuhan. Jangan lupa beli bukunya Laperpreneur. Oke, dadah.